Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para sepuh, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah serta taufiknya, kemudahan, diringankan langkah kaki kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya untuk bisa selalu taat kepadanya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci olehnya, khususnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak apabila ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, maka kita harus mendidiknya, memberikan pemahaman agama kepada anak kita itu semenjak dini. Semenjak kecil kita berikan pendidikan agama, pemahaman tentang siapa Nabinya Muhammad SAW, apa itu syariat Nabi Muhammad, dan bagaimana menjadi orang yang beragama dengan baik. Itu semenjak dini. Sampai dikatakan bahwasanya ada 7 kesunahan. Sampai di saat bayi baru lahir pun, pendidikan dalam agama harus kita berikan kepada anak-anak kita. Baru lahir, berikan pendidikan kepadanya. Di antaranya di sini ada 7 kesunahan, 7 pendidikan yang akan kita berikan kepada anak kita yang baru lahir. Jadi semenjak dini kita tanamkan anak kita kenal Allah dan Rasulnya, sehingga di masa besar kita mudah mendidik anak-anak kita. Banyak orang tua sekarang ini kebingungan mendapati anaknya di masa besarnya sulit untuk diingatkan, sulit untuk taat kepada Allah, dan sulit melaksanakan kewajiban. Kenapa? Karena semenjak kecil kita tidak pernah memberikan pendidikan agama kepada anak kita. Di masa besar, tatkala anak kita sudah kenal dengan HP, anak kita kenal dengan televisi, anak kita kenal dengan game-game online, anak kita sudah kenal dengan lingkungan pertemanan yang tidak baik, baru kita memberikan pendidikan agama, itu agak sulit. Sehingga di sini, semenjak dini kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad SAW dan pendidikan agama. Ada 7 kesunahan yang harus kita berikan, tanamkan kepada anak kita yang baru lahir. Yang pertama, tatkala anak kita baru lahir itu kita disunnahkan untuk mengadani dan mengiqomati. Ini hukumnya sunnah. Sehingga kalau anak baru lahir itu disunnahkan diadani di telinga kanannya, diiqomati di telinga kirinya. Kenapa? Kata para ulama, agar anak itu pertama kali mendengar adalah nama Allah dan Rasulnya. Yang kedua, agar anak itu tatkala dilahirkan, yang pertama kali dia saksikan adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tatkala anak kita yang baru dilahirkan, untuk menyambutnya, maka kita disunnahkan untuk mentahnik.
Tahnik itu adalah memasukkan sesuatu yang manis ke mulut anak kita, kemudian digerak-gerakan di dalam mulut anak kita, dari mulut kiri kanannya sampai ke langit-langit daripada lidahnya, dan juga sampai ke bawah. Intinya itu diputar-putarkan. Ini namanya mentahnik, dan itu sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala mendengar anaknya, tatkala mendengar daripada cucunya, yaitu Imam Husain, itu Nabi Muhammad SAW langsung menuju kepada rumah anaknya Sayyidah Fatimah untuk mentahnik cucu beliau, yaitu Imam Husain. Dan yang disunahkan tahnik itu adalah menggunakan kurma. Yang sangat disunahkan kurma. Jadi kurma kita ambil sedikit, kemudian kita kunyah, kita lembutkan. Setelah lembut, nah baru kita berikan kepada bayi tersebut. Kemudian kita masukkan, kemudian kita putarkan dari kiri kanan, kemudian ke atas dan ke bawah. Baru setelah itu kita lepaskan. Itu sunnah, namanya tahnik. Kalau tidak ada madu, boleh pakai yang lainnya. Yang penting manis yang disunahkan. Bisa dengan madu, atau mungkin dengan buah-buahan yang kita lembutkan, pisang. Itu sunnah. Kemudian yang ketiga, disunahkan juga adalah memberi nama. Memberi nama yang baik. Itu disunahkan. Dan ini dari sunnah menyambut bayi yang baru dilahirkan dari nomor 3, entar ini, sampai nomor 7, itu disunahkan semuanya di hari ke-7. Sunnah di hari ke-7. Jadi tatkala anak kita masuk ke hari ke-7, itu kalau bisa kita sudah punya nama untuk anak kita. Itu sunnah di hari ke-7 diberi nama. Lalu nama yang baik itu nama siapa? Nah, nama yang baik itu dalam hadis diantaranya Nabi Muhammad SAW menjelaskan nama yang baik adalah nama yang dimulai dengan Abdu. Laki-laki Abdullah, Abdurrahman atau Abdul Ghafur. Atau dalam hadis riwayat yang lainnya adalah nama yang diawali dengan Ahmad atau Muhammad. Muhammad Novel, Ahmad Lutfi. Itu nama yang dimulai dengan Ahmad atau Muhammad. Atau dalam hadis riwayat yang lainnya namanya para nabi dan nama para rasul. Itu nama yang baik. Ya. Kenapa kok nama harus diperhatikan sedemikian rupa? Karena nama itu akan dipanggil oleh orang tuanya setiap saatnya. Dan panggilan orang tua kepada anaknya itu doa. Sehingga kita disunahkan memberi nama yang baik. Agar setiap orang tua memanggil nama anaknya otomatis itu mendoakan. Contoh, nama anaknya Abdurrahman. Orang tua tatkala memanggil Abdurrahman, mendoakan, wahai hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga orang tua berharap anaknya ini akan menjadi hamba yang penuh kasih sayang. Kalau yang perempuan, nama yang baik adalah nama yang mengikuti perempuan-perempuan soleh pada zaman dahulu. Baik itu istri-istri Nabi, sahabat-sahabat perempuan Nabi, ataupun perempuan-perempuan soleh di zaman dahulu. Kemudian diniatkan, ya Allah, saya memberikan nama anak perempuan saya, nama ini agar seperti beliau. Ini bahasanya namanya tafaulan. Yaitu meniatkan memberikan nama untuk mengikuti daripada orang-orang soleh. Agar mendapatkan keberkahan, memberi nama agar seperti beliau-beliau semuanya. Kemudian yang keempat, disunahkan menyambut bayi yang baru lahir adalah memotong rambutnya. Nah, ini kadang-kadang kita ini kurang paham. Jadi jangan heran kalau pas kita hadir ke acara akekah, biasanya ini ke rumahnya para ustadz kayak ulama habaib kita, biasanya entah tasakurannya itu ada mahal giam. Maulid ada mahal giam. Itu pas mahal giam, biasanya si ayah ini menghadirkan anaknya di bawah, kemudian di sampingnya itu ada seorang anak laki-laki, seorang yang dia membawa cai, mangkok ya, mangkok di dalam mangkok itu ada air. Nah biasanya sambil bawa, sampingnya itu gunting. Itu jangan bingung, jangan akhiran ntar, oh ini diapain bayinya kok harus dipakai gunting? Itu dipotong rambutnya, sunnah. Habis dipotong, itu jangan rambutnya dibuang, jangan. Nah, rambutnya itu diletakkan di wadah tersebut. Dan entar setelah dipotong tadi, sunnah yang kelima, itu rambut yang sudah dipotong itu entar ditimbang, dikeluarkan dengan berat perak. Sunnah. Kalau kita punya uang lebih, emas. Contoh, dapat berapa gram? 2 gram. Keluarkan 2 gram perak. Kemudian entar uangnya itu diberikan kepada fakir miskin. Itu sunnah yang kelima. Kemudian yang keenam adalah
dengan kita mengkhitan. Mengkhitan anak kita disunahkan di hari ketujuh juga. Habib kok tega banget sih, Beb? Anak masih baru lahir langsung disunat. Nah, ini perlu kita pahami bahwasanya khitan di hari ketujuh itu adalah sunnah. Sehingga agama syariat Nabi Muhammad SAW tidak pakai perasaan, tidak pakai dugaan. Pokoknya kalau Nabi sudah memerintahkan pasti itu yang terbaik. Sehingga tinggal diikuti. Beb, kalau seandainya tidak di hari ketujuh, kelipatan hari ketujuh. Hari ke-14, enggak ke-14, 21, enggak 21, 28 sampai ke kelipatannya. Ini disunahkan. Nah, kemudian bagi laki-laki itu hukumnya diwajibkan untuk dikhitan, disunat. Makanya kalau ada orang mu'alaf jangan heran, ada orang baru masuk Islam ini. Usianya contoh sudah 50 tahun. Tetap itu tidak diwajibkan untuk dikhitan. Tapi jangan dibayangkan hitannya serem pakai golok. Enggak. Pokoknya intinya ada ahlinya, ya. Tidak usah berpikir aneh-aneh macam-macam. Kayak yang perempuan itu disunahkan untuk dikhitan, ya. Itu yang keenam. Yang terakhir yang ketujuh adalah akikah. Itu disunahkan juga di hari ketujuh. Makanya dari memberi nama sampai ke akikah itu semuanya itu biasanya dibungkus di satu acara, namanya acara tasyakuran. Jadi itu semuanya, ya. Dari memberi nama, motong rambut, menimbangnya, kemudian menghitannya, plus akikahnya itu di hari ketujuh. Akikah itu sunnah, ya. Akikah itu laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Ingat, sunnahnya pakai kambing. Artinya kalau nggak mampu pakai kambing, jangan maksa. Apalagi ngutang sama orang yang punya kambing, nggak usah maksa, ya. Takutnya kita maksa ngutang, apalagi ngutangnya sama bank riba, akhirnya anaknya hobi ngutang, akhirnya jadi rentenir lagi ntar. Nah, sehingga jangan maksa. Ini penting ya, jangan maksa, ya. Kalau ada rezeki, baru ntar kita untuk mengakikahkan anak-anak kita. Bahkan, nah ini perlu kita ketahui, sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kalau nggak bisa akikah pakai kambing, boleh pakai yang lainnya. Jadi kalau keberatan pakai kambing, pakai entok. Nah, kata Kang Sony 140.000 katanya. Nah, lebih murah. Kalau kambing mungkin berapa? 3 juta ya. 3 juta. Entok 140.000. Boleh. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, nggak wajib apa? Kalau nggak bisa pakai kambing, boleh pakai yang lainnya, pakai entok. Beb, entok kemahalan. Ayam. Beli berapa itu? 50.000. Ayam kemahalan. Pakai anaknya ayam, itik. Nah, kalau kemahalan lagi sudah pakai telurnya, pakai puyuh. Kang Lili, nah, boleh, ya. Pokoknya disunahkan untuk akikah. Kalau nggak mampu dengan kambing, boleh pakai yang lainnya. Tapi kalau akikah menggunakan kambing, dapat kesunah akikah plus pakai kambing. Kalau kita akikahnya pakai telur, maka tetap dapat sunah akikah, tapi tidak dapat pahala pakai kambing. Beb, kalau nyicil boleh enggak? Sekarang 1 ekor kambing. Nah, kalau duit punya uang pakai tambah 1 ekor kambing lagi, boleh, tidak menjadi masalah. Pokoknya akikah itu disunahkan kepada orang tua untuk anaknya. Sampai kapan? Sampai balik. Sampai anaknya balik. Artinya kalau sampai balik, ternyata orang tua masih nggak mampu, entar yang disunahkan anaknya. Jadi si anak tetap disunahkan mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi kalau dilihat orang tuanya nggak mampu, kita tahu belum akikah, kita ada rezeki, maka akikah diri kita sendiri tetap disunahkan. Adapun akikah itu boleh, kita yang mengakikahkan boleh makan. Karena saya juga kurang paham. Ada yang akikah, saya nggak boleh makan Habib, boleh, ya. Bahkan Imam Syafi'i membagi menjadi 3, sebagaimana halnya kurban. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk tamu, barangkali ada yang ke rumah kita, hidangkan daging akikah. Kemudian 1/3 lagi untuk keluarga. Barangkali keluarga kita ada yang ngiler, ngelihat tamu kok dikasih kambing, kok keluarga tidak, apalagi anak kita. Sehingga diperbolehkan kita untuk memakannya. Lebih baik dibagi menjadi 3 bagian. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faghir sampaikan. Intinya, ayo kenalkan anak kita semenjak dini dengan pendidikan agama, dengan Nabi Muhammad SAW, agar Allah berikan kita kemuliaan anak kita untuk berbakti kepada kita. Itu saja yang bisa Al-Faghir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faghir minta maaf.
dan mohon doanya selalu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang berbakti kepada kita, yang selalu mendoakan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan kita jadi keluarga di dunia sampai di akhirat, sampai di surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.